kalau kita di DeFi, itu walaupun kita kolateralnya 1 Bitcoin, pinjaman 150 juta untuk menutup 150 juta itu kan kita bisa liquidate 0,1 Bitcoinnya. Nah itulah keleluasaan dan fleksibilitas yang ada di Web3. Halo, balik lagi kita di Bellpods. Kali ini kita akan kedatangan tamu dari project DeFi atau yang disebut dengan Decentralized Finance. Nah kali ini gue akan bicara tentang bagaimana sih sebenarnya dunia financing yang terutama mengadopsi apa yang bank lakukan di dalam dunia blockchain ataupun crypto ataupun Web3 ya. Nah jadi mungkin teman-teman tahu lah misalkan pay later mungkin atau peer-to-peer lending mungkin atau misalkan loan atau pinjaman atau misalkan deposit. Nah jadi produk-produk bank-bank yang ada sekarang itu sudah bisa dilakukan di Web3. Namun ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah untuk itulah kita akan bahas secara detail bagaimana perbedaan dari decentralized finance dengan centralized finance. Dan saat ini gue akan kedatangan tamu, inilah dia CEO dari Nusa Finance, Mas Wildan Ramadan. Halo bro. Halo bro. Aman ya kesini ya? Aman, thank you. Ya? Udah diundang, suatu kehormatan. Thank you. Ini kita juga udah ngundang lama, tapi mungkin karena waktu baru sekarang bisa datang ya bro. Siap, Bang Bel sibuk. Oke bro, ini topik kita agak menarik ya. Karena bicara tentang DeFi, which is itu adalah salah satu ya bisa dibilang bazooka-nya dari blockchain itu sendiri ya. Dibandingkan dengan ya mungkin decentralized apps yang sudah berkembang ke Web3. Tapi kalau kita melirik dari ke belakang yang jauh, tentu DeFi ini kan yang pertama buzzer ya. Katakanlah waktu Bitcoin diperkenalkan kan memperkenalkan tentang peer-to-peer transfer ya. Artinya tanpa ada orang ketiga lah untuk kita bisa transfer duit. Baru berkembang ke arah DeFi, Decentralized Finance. Baru berkembang lagi tuh ke arah NFT lah, Metaverse lah, GameFi, SocialFi gitu ya. Ya sampai sekarang ada RWA dan lain-lain. Jadi ya itulah perkembangan semuanya. Tapi memang kalau gua ingat-ingat DeFi ini adalah buzzer yang kedua sih. Bagaimana orang-orang yang di dunia blockchain itu sudah mengenal bagaimana finansial ini ternyata bisa disentralisasi juga. Dan itu bukan hanya di transfernya, bukan hanya di pengirimannya. Tapi bagaimana yang saya sebutkan tadi, bisa loan, bisa borrow, bisa farming, staking. Ini banyak istilah-istilah baru ini bro. Yes bro. Oke, sebelum gua lanjut ke sana, ini apa sih bro Nusa Finance? Bisa lu jelasin gak? Ya, Nusa Finance itu project DeFi. Oke. Jadi DeFi kan decentralized finance. Jadi kalau bahasa konyol-konyolannya adalah ya sesuatu finansial yang kita pakai teknologi blockchain yang decentralized gitu. Nah, Bitcoin tadi itu kan pertama digunakan untuk kayak mengirim aset, menyimpan aset secara decentralized yang kita memang ownership-nya itu kita punya, bukan diatur orang lain. Jadi benar kalau Bitcoin menurut pandangan gue adalah cikal bakal pertama kali itu DeFi. Namun Bitcoin tidak bisa menjadi suatu ekosistem atau struktur finansial yang utuh dikarenakan dia tidak bisa melakukan apa yang dikembangkan oleh Ethereum, yaitu ada smart contract. Jadi DeFi muncul ini gara-gara Ethereum lah. Iya betul. Suatu kesepakatan transaksi yang otomatis tanpa ada centralization yang nggak ada manusia di situnya yang mengatur. Nah dengan adanya smart contract ini, DeFi itu akhirnya bisa tercipta. Seperti kayak Bang Bel kirim duit ke saya, masuk ke smart contract, terus smart contract membaca kalau ada transferan baru bisa masuk ke saya. Itu kan suatu otomatisasi yang hanya bisa dilakukan oleh smart contract. Jadi tanpa bantuan orang lain ya. Tanpa bantuan orang lain. Jadi memang sistem. Murni sistem ya. Benar. Nah jadi Nusa Finance ini dikembangkan ini berdiri tahun berapa?
Sebenarnya Nusa Finance itu berdiri tahun 2020 akhir ya. Oh 2020 akhir. Nah, tapi namanya waktu itu adalah Tadpole Finance. Oh Tadpole, oke. Kalau kita bicara histori sebenarnya Tadpole Finance ini didirikan, dikembangkan itu sebenarnya oleh Pak William Sutanto. Oh Pak William, Yes. CTO-nya Indodax ya? Benar-benar. Oke. Pak William waktu itu pingin juga kita membuat suatu platform yang berguna untuk tools lah investment di kripto. Oke. Yang fitur utama yang kita kembangkan adalah lending market. Oh lending ya? Yes. And then Pak William Sutanto akhirnya bertemu saya, terus menceritakan gambaran besar bagaimana roadmap-nya. Oke. Bukan hanya tentang Tadpole, tapi seluruh ekosistem yang ingin kita bawa ke Indonesia, dan saya tertarik. Oleh karena itu saya join, dan beliau meng-assign saya untuk menjadi CEO dan memimpin tim developer lah. Oke, mantap. Kalau boleh tahu bro, kalau background lu sendiri dari mana? Sebenarnya kalau background agak melenceng jauh ya. Oh iya, dari mana? Karena S1 kehutanan saya itu. Oh kehutanan. Ya, dan abis itu ya kebetulan ketemu Pak Os. Oke. Dan waktu itu mengenal lah apa itu Bitcoin. Oke. Dan kebetulan juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan Roberto Capodici. Itu salah seorang developer Hedera Hashgraph sama NXT, kontributor di sana. Di Bali. Dan saya pertama kali kerja dikenalkan Pak Oscar ke Roberto, terus saya bekerja di Roberto. Itu pertama yang blockchain juga ya? Blockchain ya, blockchain juga. Zoo ya? Blockchain Zoo benar. Iya. Itu Hashgraph dia ya? Hedera Hashgraph kontributornya. Kontributor ya? Kontributornya devnya. Ya. Jadi saya langsung berguru ke Roberto di Bali karena dia membuat suatu konsultan agensi lah untuk blockchain. Belajar bagaimana itu blockchain, bagaimana bekerja dan lain-lain dari beliau. Nah, lulus dari sana. Baru ditarik Pak Oscar untuk dan Pak William di sini lah kayak gitu. Oke, tapi Nusa Finance sendiri ada ini nggak kayak semacam hubungan dekat dengan Indodax ya? Ya, hubungan dekatnya ya karena foundernya aja. Tapi secara saham, secara apa enggak ya? Enggak ada. Enggak ada ya. Berarti enggak ada investasi dari Indodax juga? Ya, foundernya aja. Oke bro, ya sekilas lah tentang Nusa Finance ya. Jadi ya teman-teman kalau mau tahu Nusa Finance langsung aja ke websitenya ya, nusafinance.com ya. Nusa.finance. Oh nusa.finance, alright. Oke, bro, kita akan membahas karena ini kan di podcast kita itu mostly mau ngajarin education lah. Education, bagaimana sih sebenarnya perbedaan ya dari financing yang ada di decentralized sama yang centralized. Ini kita ambil contoh mungkin lending lah dari sistem lending. Kalau misalkan sistem lending di finance assisting yang sekarang, lending kan artinya apa ya? Meminjamkan kan, yang meminjamkan duit ya kan. Kalau dari sistem yang sekarang kan, kalau bank sendiri kan udah punya duit ya. Kalau yang sekarang, makanya mungkin lebih ke arah peer to peer jadinya ya. Ya kan model peer to peer itu kan dia ada si lender dan ada si borrower gitu ya. Nah, apa yang terjadi sekarang kan memang lagi ada problem ya, masalah NPL ya. Kemudian ada masalah penagihan juga, ya kan, oleh debt collector yang ya sampai ada bro teman gue barusan juga sampai diancam gitulah, diancam anaknya mau dibunuh lah gitu ya, dan disebarin ke semua keluarga, grup keluarga gitu ya. Bahkan orang yang tidak berhubungan dengan kita, ya, orang yang tidak berhubungan kita secara langsung, itu temannya. Itu diteror juga gitu bro. Yes. Diteror untuk mengasih tahu bahwa temannya itu ya punya utang dan kita kayak bertanggung jawab gitu. Padahal kita juga nggak tahu apa-apa dia ngutang atau enggak gitu ya. Itu diteror psikologinya ya. Gitu kan. Nah ini kan bro bisa menjadi sebuah masalah ya. Masalah karena ya kita udah lihat juga banyak istilahnya banyak kerugiannya juga gitu loh. Banyak terjadi bencana sosial. Ada yang bunuh diri juga bro, ada yang membunuh juga gitu loh. Jadi bencana sosial juga ini. Sementara ya tahu sendiri lah kehidupan ya katakanlah di Jakarta ini ya. Kehidupan itu sangat jauh-jauh meningkat bro.
Dari dulu 2 juta bisa cukup, sekarang 3 juta cukup, 4 juta cukup, 5 juta, mungkin sekarang 6 juta Inflasi baru cukup ya. gitu ya, inflasi semua. Sementara gaji ya nggak naik juga, dari 3 juta UMR berapa sih sekarang ya kan? Nggak signifikan gitu loh. Tapi kenapa bisa memberikan pinjaman melebihi dari pendapatan gitu ya. Dan lucunya lagi ya, itu bisa satu orang bisa sampai 10 pinjaman. Ya. Dan kalau saya hitung-hitung itu bisa 50 kalinya gajinya dia bro. Ini kan sesuatu hal yang kita bilang tidak benar ya. Ya. Artinya mereka membuat jalan yang tidak benar gitu loh. Nah kalau di desentralisasi ini gimana sih bro mengubah ini semua? Ya. Sebenarnya tentang pinjaman ini kan kalau kita bicara tentang tradisional itu kan sebenarnya banyak kategorinya lagi ya kan. Ada yang pinjaman dengan kolateral, atau yang tanpa kolateral atau jaminan kayak pinjol kan. Pinjol kan cuman KTP doang. Iya. Kalau dulu KTA. Dulu KTA. Kredit Tambagunan. Nah, justru yang kayak pinjol-pinjol inilah yang sangat berbahaya. Karena tidak ada jaminan sehingga ya kasus-kasus tadi yang dikatakan Bang Bel itu mostly kebanyakan dari yang non kolateral. Kalau yang kolateral biasanya kan case close-nya adalah kalau misalnya tidak membayar pinjaman disita terus habis itu dilelang. Ya walaupun takes longer time karena jaminannya tidak liquid gitu ya, biasanya properti ya. Tapi di situ ada mitigasi yang lebih aman lah gitu. Nah, kalau kita bicara tentang DeFi, DeFi pun ada berbagai macam caranya itu. Gitu. Nah, kalau di Nusa kita bicara Nusa Finance, Nusa Finance itu sebenarnya flow-nya itu sama seperti bank konvensional yang peminjaman. Kalau ke bank kan kita harus ada jaminan properti. Ada kolateralnya. Ada kolateralnya, kita over collateralize. Jadi jaminannya itu harus lebih tinggi value-nya dibandingkan apa yang dipinjam. Itu baru benar. Ya, itu baru benar. Ya. Nah, bicara tadi bank, pinjaman bank dan pinjaman yang di DeFi yang khususnya Nusa, itu sebenarnya kita meng-web3-kan flow yang ada di bank. Jadi benar-benar sama. Kalau di bank kan orang datang ke bank itu ada yang deposito. Iya, ada deposito. Betul. Deposito itu kan digunakan oleh bank untuk diberikan kepada peminjam. Betul. Nah, sedangkan peminjam untuk mendapatkan pinjaman dia harus tadi ada jaminannya. Ada jaminan kolateralnya. Betul. Dari bunga si peminjam itu nanti itu akan diberikan kepada si depositor. Nah, flow ini tuh sama seperti yang ada di Web3. Nah, apa yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah kita tidak kita tidak terganggu dengan adanya sistem sentralisasi. Bank itu bisa ban suatu rekening orang atau tidak bisa bisa menggagalkan suatu transaksi juga gitu kan. Peminjaman bisa ditolak padahal propertinya ada, kolateralnya ada gitu. Nah, dan urusannya juga panjang kan? Yes, dan urusannya panjang. Iya, jadi istilahnya kalau kita mau minjam duit nih dengan rumah 1 miliar, itu bisa proses 2 bulan 3 bulan bro. Benar. Untuk kita bisa mencairkan senilai 700 juta. Benar. Which is itu mungkin hanya 0,7. Yes, 70%. Ya kan? 70% dari jaminan kita gitu loh. Ini membutuhkan waktu 3 bulan bro, ya kan? Padahal kita udah punya kolateral jelas gitu ya. Benar. Nah, kalau di DeFi, decentralized finance, ini seperti apa? Hitungan detik kan? Hitungan detik. Karena kita ngelihat ya barangnya ada. Value-nya sekian. Iya. Ya tinggal matematika aja karena kan ini kan code ya. Code yang memang aritmatika lah, hitung-hitungan gitu. Dan salah satu plusnya adalah liquid, iya. Jadi sekarang gagal bayar ya bisa dicairkan untuk membayar si lendernya gitu kan. Dan ini bro banyak juga kan kejadian di negara kita tercinta ini dan mungkin di negara lain juga bicara tentang masalah kolateral dan peminjaman. Maksud gue gini, contoh gue punya rumah 1 miliar, padahal gue butuh uang paling 150 miliar bro, ya. Nah ini kujaminkan nih rumah gue nih, gue 150 miliar doang minjem.
Tapi gue gagal bayar. Ya. Rumah gue disita bro. Hanya gara-gara 150 miliar. 150 juta. Ya. Ini terjadi bro. Ya. Ini terjadi. Kenapa? Mereka tidak mau, itu kan 0, berapa peminjam dari 1 miliar. Benar. Iya kan? Mereka tidak mau nilai itu katakan sesuai kebutuhan gua. Nggak mau. Nah di DeFi gimana bro? Ya itu karena properti tidak fraksional. Properti tidak bisa dibagi-bagi. Jadi walaupun pinjamnya 150 juta tapi jaminannya adalah rumah gitu. Kita Satu kesatuan. Iya. Nggak bisa dibagi. Kalau kita di DeFi, itu walaupun kita kolateralnya 1 Bitcoin, pinjaman 150 juta untuk menutup 150 juta itu kan kita bisa liquidate 0,1 Bitcoinnya. Nah itulah keleluasaan dan fleksibilitas yang ada di Web3. Iya. Jadi misalkan nih ya bro, tadi 1 Bitcoin kalau kita bilang sekarang kan mungkin 1 miliar lah ya. 1 Bitcoin. Kemudian gue butuh hanya 0,1 ya kan, which is itu 150 juta ya kan. Nah gue masukin dong ke Nusa Finance contohnya. Nah ini kan ada macam-macam ya, ada fleksibel sama fix kan ya. Nah kalau misalkan katakanlah fleksibel lah, 1 minggu paling gue bisa bayar 1 minggu. Nah lewat dari 1 minggu itu apa yang terjadi? Jadi kalau di Nusa sebenarnya semuanya fleksibel. Oh fleksibel. Okay. Kita hanya melihat dari value aja. Value, oke. Setiap kolateral itu punya limit pinjaman. Berkisar antara 50-70% tergantung dari asetnya. Bitcoin salah satu yang tinggi itu loan to value-nya adalah 70%. Nah, jadi kalau selama di bawah limit dari loan to value-nya di bawah 70% itu akan aman aja. Aman aja. Tapi perlu diingat kalau ada borrow rate. Borrow rate ini akan terus bertambah. Jadi kalau didiamkan terus menerus ya borrow rate-nya akan naik ya. Ibaratnya interestnya lah ya. Interestnya ya. Yes. Bunga ya. Bunganya. Itu aja yang harus. Cuman yang membedakan itu adalah nilai sih bro. Kalau di centralized finance, katakanlah rumah kita itu kan nilainya kan sebelum kita melakukan pinjaman kan ada namanya apresial ya. Dan nilai itu sudah bisa dibilang sahih lah. Mungkin dalam tempo setahun atau bagaimana itu sahih, nilai itu tetap. Berbeda sama di DeFi. Kalau BTC katakanlah kita saat ini minjam di harga berapa? 68 juta, 68 ribu. Tiba-tiba dia ke 30 ribu. Dalam tempo misalnya 3 minggu lah. Nah ini kan beda cerita ya kan, beda cerita gitu loh. Bisa liquid malah ya. Iya bisa liquid. Bisa liquid malah. Kita pinjam 150 juta, waktu harga 1 miliar. Tapi ketika harganya jadi katakan 300 juta, ini bisa liquid, benar gak sih? Benar, itu benar. Itu salah satu risk yang ada di lending DeFi. Ya, tapi terlepas dari itu juga manfaat yang diberikan juga ada gitu. Ada, ya. Tadi itu masalah kecepatan bro. Masalah kecepatan. Yang namanya orang menjual aset kan butuh, namanya BU kan, butuh uang cepat kan. Benar. Iya kan, nggak ada orang mau minjam duit terus pakainya setahun lagi kan, nggak ada. Nggak ada. Orang butuhnya duitnya sekarang ya gara-gara gue mau butuh sekarang gitu loh. Benar. Gue mau gadaikan ini gara-gara gue butuh sekarang. Kan gitu kan. Itu kan konsepnya kan. Iya benar. Cuman bank ini bodoh banget ya. Bisa sampai 2 bulan loh bro. Untuk mencairkan kita udah ada rumah, udah apa, aduh butuh. Gila. Itu proses yang sangat rumit. Gak bisa lagi lah dibayangkan ya. Ya itu salah satu kelemahan centralization sih jadinya. Mereka membutuhkan birokrasi yang lumayan lebih cukup panjang sehingga waktunya itu terbuang sia-sia kan. Iya betul. Tapi bro kalau kita ngelihat misalkan di bank konvensional, contohnya tadi kan kita punya kolateral 1 miliar, mereka ngasih pinjaman 700 juta ya. Tapi ini kan bisa cerita cicil ya bro. Dengan cicil. Nah kalau di Nusa Finance itu bisa juga nggak? Kita pada intinya adalah berpatok pada value. Jadi kalau misalkan kolateralnya sekian ya berarti memang pinjamannya itu harus sekian gitu. Jadi aritmatik sih. Nah kalau cicilannya itu ya balik lagi ke value-nya apakah sesuai dengan code yang sudah kita buat gitu. Maksudnya gimana? Contohnya misalnya 1 miliar nih. Aset saya ini ada 1 BTC nih, ya kan di Nusa. Terus saya hanya minjam ya 150 juta lah, ya 0,1 BTC. Dana itu masukin ke gua kan. Kemudian yang 0,1 itu bisa nggak gua repay katakanlah per 3 hari? Misalkan 0,01
Yes, benar. Kemudian gue refill lagi 0,04. Itu bisa nggak seperti itu? Bisa, kapanpun dia mau cicil, mau harian, mau mingguan. Bisa kan? Ketika gue ada duit, gue langsung bisa kan? Ya. Se-fleksibel itu. Se-fleksibel itu. Tapi kenapa orang-orang di luar sana nggak ngerti? Kalau di Indonesia, kalau di luar udah sering sih dipakai. Ya. Kalau di Indonesia mungkin masih kurang familiar. Maksudnya karena ya mungkin gini ya, mungkin ya dalam perspektif gue ya. Karena itu bank gitu loh bro. Ya. Mereka berpikir bahwa bank itu tidak akan pernah bangkrut. Atau tidak akan pernah melarikan duit nasabahnya ya kan. Itu pemikiran mereka kan. Mungkin kalau anak milenial ke atas mungkin udah pernah merasakan kan waktu 98 kayak gimana perbankan. Iya, hancur ya. Ya mungkin mereka, menurut gue sih itu ya. Jadi dibandingkan dengan katakanlah ya kayak Nusa Finance kan belum bank. Belum bank ya, masih ya bilang PT lah ya, nggak tahu PT atau foundation atau apa nggak tahu gue kan. Nah, sementara kan yang kita jual itu adalah teknologinya kan. Konsep teknologinya itu kalau kita compare dari pembicaraan kita itu sebenarnya lebih bagus kita menggunakan decentralized finance tadi. Ya. Dari sisi fleksibelnya, dari sisi kecepatannya, kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi nilainya juga gitu loh bro. Yes. Kalau dari mekanismenya memang DeFi ini lebih menarik ya. Nah, tapi challenges-nya ini memang ini di mass adoption-nya adalah RWA atau yang real world asset itu masih belum bisa smooth untuk masuk ke dalam DeFi. Masih harus ada satu step lagi bagaimana kita mengimplementasi konsep seperti ini beneran kepada kolateral yang asli, properti asli. Iya. Kan sekarang kita masih crypto to crypto, kolateral dan loan-nya. Nah, tapi kalau RWA susah sih. Mass adoption itu dan banyak sebenarnya proyek-proyek yang udah mulai ke arah sana gitu ya. Termasuk Nusa juga meresearch itu. Nah, kalau misalnya itu berhasil diimplementasikan, menurut saya ini menjadi suatu solusi yang lebih menarik lagi, lebih besar. Oh iya, dengan fisik ya, jadi fisik to crypto ya. Fisik to crypto. Ya. Yes. Kalau sekarang memang kalau crypto to crypto ya easy lah. Yes. Artinya lu punya kolateral berapa, lu pinjam berapa, semua udah matematik, lu bisa kapan aja ngambil atau lu bisa kapan aja narik gitu ya. Tapi semua matematik, nilainya matematik semua. Dan semua ya sangat fleksibel sesuai dengan harga market saat itu, fleksibilitasnya seperti apa. Yes. Tapi kalau memang fisik itu memang masih belum bisa ya. Iya. Karena kalau gua pikir-pikir bro, semuanya masalah legal sih. Legal. Karena, salah satunya benar. Legal di properti ini kan agak ribet ya. Agak ribet. Butuh notaris, makanya sampai ada notaris loh. Untuk mengurusin hal-hal yang gak jelas begini ya. Kadang-kadang lu pernah berpikir gak sih bahwa ada suatu masa di mana kita nggak butuh notaris? Wah, itu sangat bisa diwujudkan sama DeFi blockchain. Oh, iya. Blockchain ya. Terus ya bisa diimplementasikan di DeFi dan NFT bahkan sertifikatnya segala macam. Kalau mungkin 50 tahun atau berapa puluh tahun ke depan mungkin udah bisa juga. Iya. Karena kan gimana gue bilang ya, kadang-kadang hal-hal yang simple dibuat sulit sih ya. Hal-hal simple dibuat sulit bro, beneran. Lu pernah nggak istilah-istilah kayak di apa itu kayak PPJB lah, AJB lah, ya kan, HT lah, tanggungan, baru apa lagi, Royal lah, all that thing shit bro gitu loh. Istilah mereka menggunakan terlalu banyak istilah-istilah yang kayaknya nggak penting gitu loh, iya kan? Nah ini menjadi tantangan menurut gua pada saat dia masuk ke RWA tadi bro. Tantangannya di situ, legalitas itu. Tapi kalau kita memang membuat sebuah fenomena baru, sistem baru, ya kita nggak perlu hal-hal yang kayak gitu, menurut gua ya. Tapi untuk memulai itu kan kita harus melabrak ya hukum itu sendiri kan. Karena ini kan semua udah diatur dalam hukum. Yang lucunya dari teknologi ya, biasanya itu teknologi masuk sebelum ada regulasi sih. Jadi regulasinya dilabrak. Jadi biasanya teknologi dulu baru ada, baru kita regulate. Iya. Nggak pernah nemu kasus ada regulasinya dulu, baru teknologinya ada. Oh di luar ya bro, di luar ya. Kalau di Indonesia beda, telat. Tapi itu pun contoh kita Indonesia, regulasinya itu tidak meniadakan, beda loh bro. Tidak meniadakan,
tapi mensinkronisasikan. Mensinkronisasikan. Ini contoh lah ya, kayak misalkan Gojek lah ya. Kan secara peraturan Kemenhub, mobil pribadi tidak boleh ini kan mengambil tumpangan kan. Benar. Nah itu yang ditentang dulu kan. Akhirnya bisa juga. Ya. Tapi kan tidak merubah sistem itu sendiri gitu. Tidak merubah hukum itu juga gitu. Ya kan? Itu adalah karena teknologinya ada duluan kan. Iya. Baru habis itu direguler menjadi bisa gitu. Iya. Nah sama kayak halnya nanti seperti sekarang nih. Bisa nggak misalkan rumah gua nih, contohnya gua kolateralkan, kemudian masuk ke dalam sistem blockchain. Ya. Lalu gua mendapatkan ya dalam bentuk IDR lah, ya kan, stable coinnya rupiah gitu ya. Tapi yang gue jaminkan adalah rumah gua nih. Nah bisa nggak sesederhana seperti kita menyatakan bahwa aset kripto adalah sebuah aset digital. Nah, iya kan? Ya. Secara konsep sih bisa ya kalau kita ngomong bodor-bodornya aja. Jadi si aset ini akan di appraisal tapi sama appraisal Web3 di mana value dari asetnya itu ditokenize. Jadi kripto, boleh bentuk ADR gitu kan ya. Terus habis itu dikolateralkan sehingga kalau value-nya mau di sebagian parsial di liquidate itu bisa. Sebenarnya secara konsep bisa nih asalkan ekosistemnya semua mendukung lah kayak gitu. Dan harus dipikirkan juga bahwa ya misalkan harga rumah ini kan ada juga naik turun naiknya, apa biasanya kan naik ya, rumah kan selalu naik. Misalkan harga sekarang itu ya bisalah setahun naik 3%, 4% sesuai dengan harga market di situ. Benar. Dan itu bisa sistemnya otomatis gitu loh. Benar. Kadang-kadang gue mikir ini sistem sangat bagus sekali sih. Cuman itu tadi pertanyaannya kan sebenarnya sistem yang sekarang itu yang membuat kita hancur gitu loh bro. Menurut gue ya. Which is yang gue bilang tadi. Kita punya rumah 1 miliar, kita hanya butuh 150 juta, kita dipaksa untuk meminjam 700. Padahal yang kita butuhkan hanya 150. Sedangkan dengan sistem kita tadi ya, dengan sistem DeFi tadi, kita punya kolateral 1 miliar, tapi kita pinjam 150 yang ditokenisasi. Which is mungkin 150 gue bisa cicil-cicil, gue bisa bayar, akhirnya lunas. Ya kan? Dengan smart contract, oke, kita rilis, akhirnya gue dapat sertifikat rumah gue dalam bentuk NFT contohnya. Kemudian lu udah duit lu balik sebenarnya. Dan itu sesimpel itu loh bro. Ya kan? Dan gue gak butuh juga misalkan untuk bank bayarin gue 700 juta, gue gak butuh juga. Bisa aja ada banyak orang, katakanlah 70 orang dengan uang berapa? 100 juta, membantu untuk memberikan gue pinjaman. Gak perlu bank. Benar. Bank itu adalah orang itu sendiri. Benar. Sementara kan lu tahu bank itu melakukan apa? Fractional reserve bank kan? Ya, bagaimana uang yang dipinjamkan atau uang yang dititipkan mereka gunakan lagi. Dan nilainya lebih besar bunganya yang mereka terima daripada yang mereka berikan. Benar. Itu jahatnya bank. Jadi kalau tahu ini sistemnya seperti ini yang kita lakukan secara desentralisasi finance, ini jauh lebih berkuasa dan jauh lebih merakyat menurut gua. Ya, semua orang punya akses yang sama karena di Web3 kan. Iya. Benar. Tapi pertanyaan balik lagi bro. Iya. Kapan ini bisa dimengerti oleh orang? Itulah gunanya Bang Bel nih ya bikin podcast kayak gini. Iya ya. Itu. Bagaimana mereka bisa mengerti hal ini gitu loh. Padahal ini suatu hal yang revolusioner ya. Dan lu tinggal belajar dikit aja gitu loh. Lu buka Facebook bisa, buka Instagram bisa, buka YouTube bisa. Ini hal yang sangat kita buat simple. Malah kalau Nusa Finance buatnya simple gak ya? User friendly-nya. Kalau user friendly iya, cuman sesimpel itu ya. UI kita buat sesimpel mungkin untuk orang bisa mudah mengerti. Mudah mengerti ya. Tapi di belakangnya itu kompleks. Ya. Justru itu loh bro. Kalau ya suatu aplikasi yang simple itu biasanya di belakangnya kompleks. Ya kan? Nah, kira-kira loh dari sisi lu sendiri ya selaku CEO lah ya. Menurut lu gimana sih cara untuk orang-orang lah, terutama rakyat Indonesia lah ya. Untuk bisa mengerti konsep ini gitu loh bro. Bagaimana cara lu untuk bisa memasukkan ide lu ini masuk di kepala orang nih. Supaya mereka ngerti gitu loh. Betapa jahatnya sebenarnya keuangan sekarang dibandingkan dengan sistem desentralisasi finance yang ditawarkan gitu. Yang pertama yang paling penting adalah ada contohnya kan. Oleh karena itu kita buat platform ya. Oke. Nah
step keduanya adalah mengajarkan kalau platform ini ya bisa berguna gitu, bisa bermanfaat. Ya alhamdulillahnya adalah Nusa Finance sudah berjalan dari 2020 platform itu ada, fitur itu ada, sampai sekarang berjalan dengan lancar dan banyak orang juga yang menggunakan hal itu gitu kan. Ya kalau dibilang kita bagaimana mengajarkan ke seluruh Indonesia ya ini proses. Karena juga kripto juga baru berapa penggunanya 19 juta orang dari 270 orang. Nah jadi ya kita tetap berproses dengan memberikan bukti. Itu pun ini dari udah berjalan 19 juta mungkin hanya 1% yang aktif. Ya mungkin ya aktifnya baru trading malah di exchange malah. Belum masuk ke DeFi atau Web3. Masih takut, mereka masih takut. Jadi di DeFi itu antara takut atau tidak mengerti bro. Oh gitu ya. Antara takut atau tidak mengerti. Karena kan mereka kan harus mentransfer duitnya atau sementara. Terus ini percaya nggak ini? Contohnya Nusa Finance ini bisa nggak bertahan 10 tahun, 5 tahun. Nah itu kan keraguan-keraguan itu loh bro. Yeah. Nah justru kan untuk menjawab inilah bagaimana kita bisa ambil andil besar kan. Dulu kalau kita ingat dulu zaman-zamannya e-wallet ya. Waktu itu mungkin OVO lah mungkin setelah Gojek waktu itu OVO kan ada ya. Itu teman saya hampir nggak pernah pakai namanya OVO, nggak berani bro. Padahal uang yang dimasukin paling 100 ribu ya. Dibandingkan gaji dia puluhan juta, 100 ribu mah nothing matters. Mau hilang nggak masalah gitu. Tapi keraguan itu ada gitu loh. Keraguan itu. Padahal itu sekelas OVO ya. Yang satu mungkin di backup sama Lipo ya. Lipo. Bayangkan. Masih ada keraguan. Hingga akhirnya mereka untuk memaksa kan. Di semua mall-mallnya. Semua parkirannya wajib menggunakan pembayaran pakai OVO. Disitulah berkembang ya Ken. Itu ketika ekosistemnya sudah dibuat memang menggunakan kan. Itu ya barangnya ada, sekarang ekosistemnya dibuat, terus habis itu orang biasa menggunakan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau gue bilang sih kayak kita di dunia Web3 itu memang perlu sih belajar dari Web2 dari sisi marketingnya sih bro. Oh iya. Dari sisi marketingnya, bagaimana bisa katakanlah memaksa, katakanlah memaksa mereka untuk melakukan itu. Karena kalau tanpa paksaan kan nggak jalan kan. Ya. Kalau project di Web3 juga semuanya dari cara marketing, karena juga most audience-nya juga usernya nanti dari Web2 ya harus menggunakan cara Web2. Terus dari bisnis modelnya juga ya kita nggak bisa terlepas dari Web2 karena Web3-nya ini hanyalah sebuah teknologi yang tadi decentralized terus fleksibel, orang bisa masuk dan transparan juga. Transparan. Ya, benar. Berapa duit yang ada di sana bisa kita lihat semua. Yes, benar. Gua misalkan lending ke lu, ya kan, ke Nusa Finance, kemudian ada orang yang borrower, gue tahu siapa yang lending, siapa dari mana ke mana, transparan semua. Yes. Ya. Yeah. Itu wow gitu, amazing, but kenapa nggak dipakai? Iya. Ya. Ya tadi itu apa namanya? Ya ini proses lah untuk kita mengajarkan, mengedukasi juga. Sebenarnya hal yang biasa kalian lakukan di Web2 itu bisa di Web3 dengan kelebihan-kelebihan yang transparan, fleksibel dan lain-lain itu. Jadi sebenarnya lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Jadi value-nya. Penggunaannya sama tapi punya nilai plus. Nilai plus. Iya. Nah jadi gini bro, gue cerita dikit ya. Gue juga salah satu orang yang masih takut sama DeFi. Oke. Bahkan gue tahu banget itu apa Compound ya kan, apa itu Aave, gue tahu banget. Tapi gue nggak pernah sama sekali makanya. Oke. Tapi ketika ini kita sebut merek ya, Binance. Ketika Binance waktu itu dia upgrade, lalu ada situ earning, kemudian ada earn, ya kan. Gue masih tahu itu aja, masih tahu itu ada. Tapi belakangan gue ketemu sama temen gue, dikasih tahu sama gue gimana sih triknya gitu ya untuk mempertahankan aset. Gue kan biasanya di Ethereum sama Bitcoin. Ya gue jujur aja hampir 90% itu aset gue semua ada di kripto sekarang. Oke. Jadi ketika gue kurang duit itu gue pasti withdraw dari sana tuh. Nah satu hal yang gue lakukan, hal yang bodoh adalah ketika katakanlah harga Bitcoin itu jatuh gitu ya, gue jual dulu. Oke. Padahal mungkin seminggu lagi dia naik. Ya, itu satu ketololan yang gue baru tahu kemarin ya, sekitar 3 minggu yang lalu. Dan akhirnya karena ada fitur earn di sana, lalu ada loan, akhirnya gue sekarang selamat. Oke.
Jadi ketika butuh misalkan $1.000 itu gua loan aja. Yes. Ketika mungkin gua dapat pendapatan dan lain, gua tinggal repay. Benar. Aset gua aman, bro. Benar. Aish. Ini gue baru tahu 3 minggu yang lalu. Padahal gue melakukan ini udah hampir, gue kripto itu hampir 3-4 tahun udah. Nusa berusaha mengajarkan itu dari 2020. Aish. Ya jadi kalau nanti untuk perlu edukasi lagi nih bro. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti itu ya tanpa harus kehilangan aset bisa pakai. Iya, tanpa harus kehilangan aset. Benar. Kita bisa melakukan Nah itulah butuhnya edukasi kadang-kadang ya. Butuhnya edukasi. Kadang-kadang kita cuek sih dengan edukasi-edukasi. Padahal ketika kita berhadapan langsung dengan masalah itu, ternyata itu sangat berguna banget loh bro. Sangat berguna banget loh. Itulah yang spirit awalnya kan. Kenapa Nusa dibangun. Kita udah punya Indodax, sudah ada exchange. Terus kita mau bangun apa lagi nih. Yes, tools yang bisa berguna lah buat masyarakat kayak gitu. Cuman mungkin karena sekarang sih regulasi kita masih ini ya, masih dibilang kaku lah ya. Ya exchange hanya bisa spot doang gitu ya. Terlalu kaku lah ya. Yes. Bayangkan kalau misalkan DeFi tadi itu bisa diinjek ke dalam aplikasi Indodax tadi ya. Itu mungkin gua rasa lebih benefitnya lebih tinggi banget loh bro. Karena itu gua ngalamin sendiri bagaimana painfulnya itu loh. Yes. Di saat gua nggak ada duit gitu ya, butuh duit banget, gua terpaksa harus menjual aset kripto gua gitu. Menjual loh. Which is itu harganya rendah, turun gitu loh. Iya. Ya. Bayangkan kalau itu gua loan. Yes. Tapi terkait tadi yang regulasi, walaupun memang benar ya, kita masih kaku gitu ya. Tapi harus appreciate juga sekarang sama OJK karena kan kita mau pindah ya tentang regulasi ini ke OJK karena di OJK sekarang itu ada sandbox. Sandbox ini suatu environment yang buat developer yang mau inovasi tentang blockchain itu bisa berleluasa lah untuk berinovasi di situ. Nah itu juga difasilitasi sama Asosiasi Blockchain Indonesia juga. Kita jadi para developer ini ada ranahnya untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang seperti Nusa bikin. Jadi nggak menutup kemungkinan ke depannya ini menjadi suatu hal yang lebih mudah lah untuk kita menawarkan solusi-solusi ke masyarakat. Ya, teman kan kalau bisa dibilang ya bro, ya kita gimana gue bilang ya, kita bongkar di sini aja lah ya. Pada awalnya Bitcoin diciptakan sebenarnya kan dalam tanda kutip mau menghapuskan bank kan ya. Dalam tanda kutip lah ya. Karena kan kita memang ya peer to peer lending kan. Peer to peer transfer kan. Iya, benar. Nah, ini kan juga akan berlaku juga ke DeFi-nya sendiri, decentralized gitu. Kita tanpa orang ketiga, which is itu bank lah. Kita tidak perlu bank untuk melakukan peminjaman. Kita tidak perlu bank untuk melakukan lending gitu ya. Tidak perlu mereka. Kita hanya punya sistem. Nah kalau ini masuk ke ranahnya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, which is yang masih notabene masih bank sentral ya. Bank sentralis ya kan. Menurut gue ini akan kesusahan sih. Menurut gue ya. Ini akan kesusahan karena terus terang ini akan menjadi bumerang juga sama mereka bro. Bagaimana kalau ini ya ditembuskan. Artinya dikasih jalan selebar-lebarnya. Ini jangan-jangan bank bakalan kolaps sih. Bakalan kolaps. Menurut gue sendiri itu akan ada dua marketnya akan ada masing-masing gitu. Tapi yang pasti kalau crypto blockchain ini di-ban karena ada kepentingan dengan traditional finance, itu hal yang lebih berbahaya. Karena apa? Karena teknologi kan berkembang terus. Nggak mungkin kita menahan teknologi. Karena kalau menahan teknologi justru kita yang tertinggal. Terus kemudian kedua kalau misalnya emang benar-benar disingkirkan gitu karena kepentingan yang bank-bank ini, ya nanti orang-orang Indonesia yang menggunakan ya produk luar gitu. Dan lebih susah lagi untuk diawasi. Lebih berbahaya lagi. Orang-orang yang ingin lebih fleksibel dan mendapatkan benefit-benefit yang ada di Web3 ini ya akhirnya
menggunakan produk-produk luar gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi bank kalau menurut gua nggak usah takut lah gitu. Karena ada pasarnya masing-masing dan kita juga harus mengikuti teknologi sih. Iya, iya. Jadi gini bro, ada suatu kejadian gua ceritanya ini di tempat tertentu lah di Indonesia. Jadi kejadiannya itu gini bro. Di provinsi tersebut kehabisan duit bro. Oke. Bank daerahnya kehabisan duit, bayangkan. Bisa gitu ya? Bank daerahnya kehabisan duit ya. Dalam artian duit kertas ya. Kehabisan kertas. Karena deposito itu larinya ke koperasi yang berbasis kripto. Oh, baru dengar nih beritanya. Iya. Karena mereka menawarkan sekitar 5% sebulan. Ya memang ujung-ujungnya ponzi sih. Ujung-ujungnya ponzi. Cuman dalam artian gini dulu. Yang gue pikirkan di situ adalah kita kan tahu lah. Dalam dunia kripto kan istilahnya duit itu bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Dikembangkan dengan berbagai cara yang bisa menghasilkan mungkin 10% setahun itu sudah sangat-sangat paling aman. 10% setahun bro, paling aman. Sementara apa yang bank tawarkan sekarang itu mungkin sekitar 4% setahun bro deposit. Lu bisa bayangkan nggak kalau lu sebagai pemegang uang ngapain gue masukin ke bank yang 4%? Benar. Dibandingkan gue yang ngasih ke katakanlah koperasi kripto 10%. Ya gue mendingan ngasih 10%. Benar. Dengan penjaminan keamanan yang sama. Benar. Disitulah akan terjadi bro, chaos itu tadi. Dimana bank tadi akan kolaps karena dia tidak punya uang cash. Justru uang itu masuk ke itu tadi, ke si koperasi kripto tadi. Kripto ya. Dan itu terjadi bro. Dan apa yang sebenarnya membuat runtuh itu apa? Bank daerah tadi melapor ke OJK, ke Bank Indonesia, akhirnya udah koperasi itu dalam tanda kutip dicari masalahnya. Oke. Akhirnya tutup. Dan uang itu balik lagi. Nah seperti itu bro. Itu perbedaan bunga di bank dan di kripto itu juga kenapa bisa sedemikian besarnya? Karena kalau menurut gue sendiri, kalau bank kan muternya hanya regional ya, hanya di Indonesia lah. Gitu. Sedangkan kalau kripto yang main ini global. Size-nya lebih besar. Terus abis itu lu kebayang nggak 100.000 kali 50 juta. Dibandingkan 100.000 kali 1 juta. Beda jauh pak. Benar. Tapi 100.000 ya uang kecil lah. Tapi kalau ada 20 juta global, bro nilainya. That's why dari perbandingan yieldnya juga lebih tinggi kan? Lebih tinggi karena pasarnya global. Terus habis itu dari tadi yang masalah likuidasi yang liquidnya cepat. Liquidnya cepat Kalau yang tradisional lambat gitu kan itu juga berpengaruh. Jadi obstacle juga kan. Makanya gue bilang yang statement gue di awal tadi bisa jadi mereka sudah memikirkan ini. Itu akan membunuh mereka sendiri bro. Akan menjadi bumerang sendiri. Nah makanya gue gak tahu nih ya. Begitu masuk ke OJK nanti. Akan masuk ke sandbox. Ini mereka mikir anjir ini kayaknya akan membunuh kita nih. Ya udah kita bunuh aja mereka sebelumnya. Hopefully sih enggak ya. Akhirnya apa ya udah desentralisasi itu kayak susah untuk di mass adoption kan. Susah. Karena tidak didukung secara langsung. Makanya gue setuju lah ya kayak ya sekarang kan ya presiden dan wakil presiden terpilih kan Prabowo sama Gibran ya. Jadi Gibran itu kan ya dia agak melek bro dengan si blockchain ini. Benar. Gitu. Ya jadi gue masih punya harapan sih bahwa ini bisa jadi suatu siklus baru nih. Kalau katakan Gibran ya, kalau Gibran berani nih untuk masuk ke ranah itu tadi, kita akan bisa lebih cepat sih menurut gue. Kalau berani. Kalau nggak berani ya udah kita masih tradisional pak. Kalau gue sendiri harapannya yang decentralized itu biarkanlah menjadi spirit decentralized. Jadi biarkan Web3 ya Web3 gitu. Tapi gue juga setuju untuk ya sebagai negara juga harus ada penjagaan. Nah apa yang dilakukan sekarang menurut gue itu udah langkah yang bagus karena yang dilakukan sekarang adalah meregulasi perpindahan dari rupiah ke
kriptonya, hanya di gerbangnya aja. Kita menjaga di situ dari rupiah ke kripto maupun kripto ke rupiah. Apa yang terjadi di desentralisasi ya biarkanlah terjadi biarkan menjadi Web3, karena kalau kita juga meregulasi itu akan menghambat sekali inovasi. Karena kan perikiran kita kan global ya. Yes. Sementara kalau bicara OJK kan regional ya. Nah, itu jadi agak terjadi perbedaan sangat signifikan gitu loh. Dari sistem mengatur yang sangat besar dengan yang diatur sangat kecil, itu terlalu jauh sih menurut gua. Iya, setuju. Ya kan. Nah, jadi kalau nih gue mikir bahwa yang sekarang lah, apa sih yang menarik buat anak-anak sekarang ya dari kripto? Yang gue lihat itu ya itu tadi, mereka bisa dapat duit tanpa modal, bro. Yes. Ya kan? Mereka bisa dapat airdrop. Ya, airdrop mereka dapat dengan cuma-cuma. Benar. Which is yang mungkin harganya sekarang $0,1, besok bisa jadi $10. Benar. Which is yang mereka terima itu 0,1 itu cuma-cuma gitu loh. Iya. Ini akan menarik anak-anak Indonesia nih, ya kan? Makanya ada istilahnya bocil-bocil, bocil-bocil apa kripto gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang gratis nggak gratis lah sebenarnya, karena biasanya kan airdrop itu mereka melakukan tas kan? Melakukan tas. Iya. Tas itu kan seperti survei. Oke. Ya, jadi kayak project, mereka tasnya adalah menggunakan platform saya gitu. Iya. Mereka disuruh ntar saya kasih reward deh, insentif. Sebenarnya kan mereka bekerja sebenarnya. Betul. Tapi dalam artian di situ bro, ini kan termasuk revolusioner. Yes. Bagaimana lu mendapatkan sesuatu tanpa lu deposit uang gitu loh bro. Iya. Itu kan mengajarkan sesuatu gitu loh. Bahwa di kripto ini lu bisa mendapatkan uang dengan apa yang lu bisa aja gitu loh. Iya. Iya kan? Yes. Menurut gua ini akan menjadi sebuah revolusioner nih. Dan harus cepat sih digerakkan. Ya, biasanya orang yang mendapatkan airdrop itu kan dari project-project ya. Iya, iya. Berarti kalau kita mau membangun ekosistem seperti yang ini supaya orang banyak juga belajar blockchain melalui airdrop itu ya. Kita juga harus mendukung developer bikin juga project-project yang berkualitas supaya ekosistemnya terbangun. Iya, betul sih bro. Oke bro, ini mungkin jelas lah ya. Ini kan kita tahu di kripto sendiri kan masih banyak masalah ya. Masalah terutama di sistem hacking lah. Hacking. Bagaimana ya kita selalu lah baca berita. Ada hacking, baru breach security ya kan. Kemudian phishing. Kemudian ada bridging crash gitu ya. Jadi masih banyak lah kejadian-kejadian di mana uang itu hilang. Ya, uang itu hilang dan itu tadi karena prinsipnya desentralisasi akhirnya tidak bisa disalahkan siapa-siapa gitu loh bro. Karena prinsip desentralisasi tadi. Jadi kalaupun misalkan nih kita melaporkan suatu platformnya melakukan kecurangan lah, ya kan? Itu tidak bisa dilaporkan karena belum ada undang-undang yang mengatur gitu loh. Belum ada peraturan yang mengatur. Nah ini menurut lo gimana gitu bro? Kalau tentang breach segala macam error atau apapun yang merugikan ya dari sebuah teknologi, mau itu Web 2 maupun itu Web 3 sama-sama mempunyai resiko. Ya kayak platform-platform company aplikasi apa itulah ya, itu juga nggak menutup kemungkinan kan, e-wallet kah atau apakah, kalau misalnya ada breach juga ya bisa juga gitu, ada kerugian. Nah kalau untuk di Web3 sendiri di Indonesia khususnya, itu kan memang kalau ada developer yang membangun kan mereka harus mendaftar, harus ada PT segala macam. Jadi dari regulasi ya perlakuan produk Web2 dan produk Web3 ya sama aja gitu. Jadi kita juga tahu kemana kalau misalnya ada suatu resiko atau breach segala macam itu terjadi, kita adalah representasi PT-nya di Indonesia. Jadi ya sama aja sih sebenarnya hal yang terjadi di Web2 dan Web3. Berarti kalau terjadi fraud itu masih bisa diperlakukan sama dengan Web2? Seharusnya masih bisa ya, karena kalau khususnya Project Indonesia ya mereka kan
terregulasi di Bapepti kayak gitu. Karena ya lu tahu sendiri lah, kita nggak usah nutup mata lah, kan banyak terjadi fraud atau scam. Ya. Itu kan kebanyakan kalau misalnya ngambil proyek-proyek di luar yang antah berantah sih. Oke. Ya kalau ya dari sisi usernya juga Web3 ya harus kan juga ada Dior juga ya. Jadi ya ketahui dulu timnya siapa. Kalau misalnya nggak ada timnya ya tetap dia invest di situ, ya itu suatu kebodohan. Kesadaran dia memang ada resiko ini. Ada resiko gitu. itu ya. Kayak gitu sih. Kalau ada terjadi apa-apa ya sudah. Ya sudah. Kan? Itu jangan menuntut kemana-mana ya. Yes. Ya. Kalau mau yang aman-aman ini udah ada daftarnya nih. Yang ya kayak Nusa Finance kan udah ada PT-nya, Yes, udah terdaftar di Bapepti juga ya. Ya benar. Jadi walaupun terjadi fraud, itu kalian ada jaminan gak sih? Jaminan untuk fraud kita pertama dari preventifnya sendiri kita security audit. Oke. Terus ada regulasi Bapepti juga kan kita tidak dapatkan dengan mudah. Ada beberapa parameter-parameter yang harus kita penuhi dulu dan itu takes a long time. Waktu itu kayak 1 tahunan kita baru bisa dapat untuk ngelewatin semua penilaian itu. Terus habis itu dari sisi kontrak udah diaudit, terus habis itu ya kita juga selama track record kita berjalan ya aman-aman aja 4 tahun Nusa ada gitu ya. Ya kalau resiko ya pasti kita nggak bilang 100% akan aman gitu ya, karena ya kita who knows lah. Nggak ada yang bisa menjamin, tapi secara preventif kita udah maksimal untuk memberikan security yang aman. Iya. Ya, contohnya lah kan kayak Binance ya, dia ada SAFU namanya ya. Iya. Jadi suatu saat kalau misalkan ada terjadi breach, kemudian katakanlah asetnya dicuri atau dihack, ya mereka bisa balikin modalnya. Iya. Nah sebenarnya kan kalau gak usah jauh-jauh lah, gak usah ke Nusa Finance lah, ke exchange saja lah yang sudah terdaftar di Bapepti. Iya. Ya mereka kan juga tidak ada menyertakan sebuah pernyataan kan. Kalau misalkan terjadi breach atau ada yang mencuri atau apa, mereka mengganti kan tidak ada juga pernyataan seperti itu. Benar. Beda dengan bank ya sudah ada LPS kan, lembaga penjamin simpanan, yang which is ya mungkin hanya 2 miliar yang mereka sanggup, tapi minimal ada penjaminnya gitu loh bro. Yeah. Nah kalau di Web3 sendiri kan belum ada nih kan. Nah mostly belum ada. Masih belum ada bro. Masih sebatas apa istilahnya itu reserve, apa sih istilahnya itu bro? SAFU itu ya tadi. Iya SAFU. Jadi hanya untuk memberitahukan bahwa duit lu masih ada ya di sini ya, ya kan. Nah itu yang gua mau tekankan juga sih. Bagaimana tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan Web3 yang berbasis DeFi ini untuk bisa menjamin bahwa duit ini kan bisa dibilang titipan ya, bisa dibilang dititipkan kan. Benar. Nah bisa dijamin bahwa uang itu aman, nah, gitu loh maksud saya bro. Walaupun kita nggak bisa bilang itu uang ya, itu kan aset ya, tapi kan aset itu punya nilai gitu loh, yang bisa kita sebut uang juga gitu. Nah dari sisi kalian itu ada nggak istilahnya penjaminan? Oke, kita akan jamin berapapun ini akan hilang, kita akan bayarin gitu loh. Ada. Oke. Ya itu dia apa namanya, Nusa juga kan platform Web3-nya juga kita kan ngambil fee ya. Ngambil fee segala macam. Nah, fee itu ada sebagian untuk operasional, ada sebagian untuk kita reserve lah. Oh, reserve. Oke, reserve. Kayak gitu. Jadi seiring berjalannya platform, kita terus mengisi reserve itu sebagai ya karena kita juga berjaga-jaga, terus abis itu juga menambah likuiditas juga di platform kayak gitu. Jadi ada bagian-bagian masing-masing untuk yang mitigasi kalau terjadi apa-apa kayak gitu. Alright, oke. Jadi sejauh ini Nusa Finance sudah menjamin lah ya dari sisi keamanan, kemudian preventifnya, dan juga yang pasti regulated lah ya. Yes. Iya kan. Ya, oke bro. 1 jam gak kerasa. Oh udah 1 jam nih ya. Udah 1 jam. Yang kerasa sebenarnya masih banyak lagi sih yang mau kita bahas ya. Karena kita kan masih bicara tentang lending ya. Belum bicara earning, belum bicara farming. Benar. Belum bicara apa lagi, staking ya, so many things. Nusa juga ada NFT marketplace-nya juga. NFT marketplace gitu kan. Bahkan NFT marketplace-nya bisa penggadaian gitu ya. Jadi
so many things lah, so many things. Ya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin ya kita cukup ya nggak apa-apa sih satu topik tapi paham gitu loh. Satu topik tapi paham itu lebih berarti dari ya banyak topik yang kita bahas tapi nggak ngerti-ngerti juga. Artinya Bang Bel harus invite saya lagi nih. Iya, harus kita invite lagi dong. Pasti kita invite lagi. Siapa tahu ada fitur-fitur yang mungkin lebih ya lebih menarik gitu ya, lebih mendekatkan. Ya kayak misalkan sekarang kayak fitur pay letter kan. Bagaimana di Web3 pay letternya seperti apa sih gitu. Yang pasti itu tadi bro. Dengan Web3 sih saya jamin tidak ada lagi lah kasus-kasus bunuh diri ya, kasus perampokan gitu. Ya semua orang butuh makan, semua orang butuh utang juga gitu. Tapi ada kayak regulasi tertentu yang membuat kita mencegah ke sana gitu loh. Itulah dibutuhkan. Sistem tadi gitu loh. Ntar Nusa research tuh, mengembangkan banyak fitur untuk melengkapi kebutuhan finansial masyarakat. Oke, teman-teman pemirsa di rumah, asik. Itulah kita bicara tentang DeFi. Yang kali ini kita masih berbahas tentang staking. Jadi, kita bahas tentang lending. Nah, kemudian hari kita mungkin akan membahas tentang DeFi secara umum lagi. So jangan kemana-mana, tetap di Bellpods, di mana kalian mengerti tentang bagaimana sih industri Web3, industri blockchain dan industri kripto bisa merubah masa depan dunia dan kalian. Oke, sampai jumpa di lain waktu untuk topik-topik yang lainnya. Thank you.